Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan terus membagi kebagian kebenaran firman Tuhan bagi semua pencinta Klavos Sukacita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami rindu untuk terus diisi lewat firman-Mu. Ini hati kami, isilah terus dengan firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu adalah bukan saja kekuatan kami, tapi kehidupan baru yang terus Kau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, singkapkanlah firman-Mu bagi kami. Kami rindu untuk Engkau singkapkan firman-Mu. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan dalam kitab Hagai pasal 2 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu hai Jerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu hai Yosua bin Yozadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah, kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Kepunyaan kula perak dan kepunyaan kula emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, kita harus membangun kepercayaan kita kalau apa yang kita miliki dalam hidup kita, apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita, semuanya telah disediakan Tuhan bagi saudara dan saya. Tugas saudara dan saya hanya mendengar firman, meresponi apa kata firman dengan cara percaya akan kata firman Tuhan. Saya percaya Tuhan akan bekerja dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepadanya. Jadi kalau kita meresponi firman Tuhan, percaya apa kata firman Tuhan, hidup di dalam apa kata firman Tuhan, maka saya akan katakan bagi kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja hebat di dalam kehidupan kita. Ingat, ketika Tuhan membawa saudara dan saya ada di dunia ini, Dia tidak memberikan kita kosongan ada di dunia ini. Tetapi sebelum kita ada di dunia ini, Ia telah melengkapi seluruh kehidupan kita. Dia memberikan kreativitas bagi kita, Dia memberikan kemampuan bagi kita, Dia memberikan kuasa bagi kita. Itulah yang Dia lengkapi di seluruh kehidupan kita. Sehingga ketika kita hidup di dunia, kita punya kemampuan untuk melakukan apa saja di dalam kehidupan kita. Bahkan kita bisa menjadikan apa saja di dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap hidup kita. Nah, oleh karena itu, jangan kita menjadi orang Kristen yang lemah, yang putus asa dengan situasi kondisi yang kita alami. Tetapi bergeraklah terus maju dengan firman-firman Tuhan yang kita dengar di dalam hidup kita. Sehingga ketika kita mendengar firman Tuhan, kita hidupi firman Tuhan itu dalam hidup kita sebagai tanda kita percaya apa yang kita dengarkan itu, maka Tuhan akan bekerja hebat dalam setiap kehidupan kita. Ingat, Tuhan akan bekerja kalau saudara mau bergerak. Dia tidak akan bekerja kalau engkau tidak bergerak di dalam kehidupanmu. Nah, belajar dari apa yang Tuhan katakan kepada Hagai untuk disampaikan kepada Jerubabel bin Saltiel sebagai Bupati Yehuda, dan juga kepada Yosua bin Yozadak sebagai imam besar. Mengapa Tuhan mendatang kepada Yosua memberikan pesan kepada kedua orang ini? Karena di dalam mereka melakukan tugas kepemimpinan mereka untuk membangun rumah Tuhan. Mereka lalu melihat bahwa seolah-olah mereka tidak punya kemampuan untuk bisa menyelesaikan apa yang telah mereka kerjakan. Disinilah Tuhan datang dan Tuhan berbicara melalui Hagai untuk disampaikan kepada Zerubabel dan juga kepada Yosua bin Yozadak ini. Tuhan ingin katakan kepada mereka, kita lihat pada ayatnya yang ke-5 dikatakan, kuatkanlah hatimu hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan, bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Artinya Tuhan mau katakan kepada mereka bahwa mereka tidak perlu berpikir apakah Dia bekerja dalam hidup mereka.
tetapi dia terus bekerja di dalam kehidupan mereka. Dia katakan, semenjak kalian keluar dari Mesir, aku sudah menyertai kalian. Sampai ketika kembali dari pembuangan pun, aku sudah menyertai kalian. Sehingga apa yang dia kerjakan dalam perjalanan hidup mereka, itu terus dia kerjakan sampai saat mereka sementara membangun bait Tuhan itu. Nah, disinilah Tuhan ingin mengatakan kepada umat Tuhan saat itu, menguatkan mereka untuk mereka tidak boleh berputus asa dengan apa yang mereka jalani di sepanjang perjalanan hidup mereka. Pemirsa Klafos yang diberkati Tuhan, kita lihat di situ Tuhan katakan bahwa sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang-barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Kepunyaanku lah perak, kepunyaanku lah emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Artinya Tuhan mau katakan, perak, emas, itu semua adalah miliknya. Semua alam ciptaan ini adalah milik Tuhan. Dia punya kemampuan untuk mendatangkan apa yang kita butuhkan itu untuk kita dapat di dalam seluruh kehidupan kita. Nah, pemirsa Klafos, ini menjadi pelajaran bagi saudara dan saya. Hari-hari ini ketika kita diperhadapkan dengan berbagai macam situasi dan keadaan yang sulit, yang mungkin membuat kita menjadi lemah, kehidupan ekonomi yang mulai memburuk, di mana kenaikan tingkat-tingkat harga barang dan lain sebagainya terkadang membuat orang lalu bersungut-sungut dan merasa putus asa dan lemah dengan keadaan yang ada. Saya ingin katakan kepada saudara, belajar lewat kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan akan terus bekerja di dalam kehidupan kita. Bangun percaya kita kepada Tuhan. Dia katakan, dia yang punya emas, dia yang punya perak, dia yang dapat menggoncangkan langit, bumi, laut dan semua isinya, sehingga yang kita butuhkan itu akan datang kepada kita. Nah, kalau dia sendiri yang berkata, kalau Tuhan sendiri yang berkata, mengapa kita mesti takut? Pasti hidup kita itu akan dipenuhi. Mari kita bangun percaya kita kepada Tuhan. Saya rindu saudara, ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, bangun terus percayamu kepada Tuhan. Jangan engkau terima firman dengan pikiranmu, tapi terimalah firman dengan rohmu. Buka kapasitas rohmu selebar-lebarnya, seluas-luasnya untuk menerima firman Tuhan. Biarkan firman bekerja di dalam hidupmu, sehingga segala keterbatasan yang ada di pikiranmu itu akan diselesaikan oleh firman yang kau terima di dalam kehidupanmu. Bangunlah percaya kita terus kepada Tuhan. Bagaimana supaya kita dapat membangun percaya kita terus pada Tuhan? Seperti yang tadi saya katakan, saudara dan saya harus belajar untuk suka akan firman Tuhan. Kita hari-hari ini harus suka firman Tuhan. Orang Kristen kalau hari-hari ini tidak suka firman Tuhan, hidupnya akan penuh dengan masalah. Dia tidak akan tahu apa yang harus dia jalani, dia tidak akan tahu bagaimana dia keluar dari masalah. Makanya saudara dan saya harus belajar untuk bagaimana kita suka akan firman Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman itu terus bekerja dalam hidup kita. Kesukaan kita akan firman harus ada dalam hidup kita. Yang kedua, saudara dan saya harus belajar untuk berjalan sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Apa yang kita dengar, berjalanlah seperti apa kata firman Tuhan. Contoh, kalau firman bilang jangan khawatir, belajar untuk tidak khawatir. Maka kita akan melihat Tuhan itu bekerja hebat dalam hidup kita. Yang ketiga, jangan pernah ragu dengan janji-janji Tuhan. Biarkanlah janji-janji Tuhan itu akan terus kita pegang teguh dalam hidup kita. Situasi keadaan yang kita alami, jangan pernah membiarkan janji Tuhan gugur dalam hidup kita. Tapi biarkanlah janji-janji Tuhan itu terus ada dalam hidup kita. Pemirsa Klafos yang diberkati Tuhan, ingatlah hari-hari hidup kita ke depan bukan semakin mudah, tapi semakin sulit. Situasi politik yang memanas, kehidupan ekonomi yang akan terus semakin memburuk, di mana kita akan mengalami peningkatan ekonomi, penyakit yang akan semakin banyak, dan semua hal akan kita alami dalam hidup kita. Mari kita bangun percaya kita kalau Tuhan terus bekerja dalam hidup kita. Kalau dia bisa mendatangkan emas, perak, dan semua kekayaan yang dibutuhkan di rumah Tuhan, maka dia pun sanggup untuk mendatangkan apa yang saudara dan saya butuhkan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita.
Firman-Nya akan terus memberikan kekuatan, memberikan kita bisa melihat masa depan yang telah ditentukan Tuhan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami rindu firman ini terjadi dalam hidup kami. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami, agar apa yang kami dengar ini, kami dapat membangun percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kuatkanlah kami selalu agar kami terus melihat Tuhan di dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan Engkau yang punya segala hal dalam hidup ini. Maka Engkau pula lah yang dapat memenuhi seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua.